Oke. Jadi kalau di PowerPoint yang sudah ada di layar, saya share screen. Oke, tampil ya. Tampil, Pak. Ini kalau mau digambarkan pertemuan pertama, kemudian kita pengen ngelihat preservasi digital itu ada di mana nantinya, maka secara garis besar preservasi lebih lingkupnya lebih luas ketimbang hanya konservasi, ya kan? Jadi kalau gambarannya preservasi yang paling besar, lalu kemudian preservasi. Kemarin kita belajar apa itu konservasi, ya kan? Konservasi itu sendiri sebenarnya bukan berarti hanya media-media tradisional, karena konservasi untuk media digital juga harus ada. Oke, cuman memang sebagian besar konservasi itu bicara soal media tradisional, fisiknya. Dan kalau kita bicara konservasi, maka biasanya kita bicara teknik. Bagaimana mengkonservasi kertas, bagaimana kita mengkonservasi data-data elektronik, media elektronik, supaya media tersebut masih tetap bisa dibaca informasinya. Bagian dari konservasi. Nah, kalau bicara baik itu konservasi maupun preservasi, maka kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya kebijakan. Kebijakan bagaimana kita melakukan konservasi. Kertas kuno mau dilaminating, seperti apa caranya? Yang dilaminating itu kertas seperti apa? Karena kebijakan ini biasanya akan memperhatikan dana dan HRD, budget, anggaran. Duitnya punya nggak? Kalau nanti kamu berkesempatan untuk melihat eh, konservasi kertas di Perpustakaan Nasional, coba tanyakan berapa biaya konservasi untuk sebuah buku kuno atau satu lembar kertas yang dianggap harus dilestarikan, yang memang penting untuk dilestarikan. Berapa dananya? Karena untuk konservasi kertas yang dimakan ngengat misalnya atau rapuh, robek, maka dia harus dikasih kertas tambalan. Nembelnya itu, menambalnya itu bukan kertas sembarangan. Ada yang namanya tisu Jepang. Nah, itu kertas khusus karena kadar asamnya sangat rendah sehingga pasti dia awet, tidak akan merusak kertas. Namanya juga kertas tisu Jepang, berarti dibawa, dibelinya juga dari luar, bukan dibuat di Indonesia. Karena Indonesia belum punya kemampuan untuk membuat kertas dengan kadar asam yang sangat rendah. Kayak gitu-gituan itu akan menentukan kebijakan, dana, dan siapa yang ngerjain. HRD, Human Resources, manusianya. Dan kalau bicara preservasi, media digital, media elektronik, kadang-kadang orang nyebutnya media digital dan media elektronik. Saya jadikan satu, tapi sebenarnya kalau orang bicara media elektronik, itu berarti semua media, media simpan apa? Media simpan informasi yang
membutuhkan peralatan, peralatan listrik ya, terutama elektronik untuk membacanya. Kaset, baik itu kaset yang digital, analog, ataupun reel, pita kaset ya, itu juga media elektronik, tapi belum tentu digital pure. Kalau yang udah digital benar-benar, ini yang udah berhubungannya dengan komputer biasanya. Audio, disimpannya sudah dalam bentuk MP3. Komputer semua ditangani, yang nanganin data tadi. Nah, gara-gara itu pula kemudian komputer berkembang pesat, sekarang urusan preservasi itu juga mulai mencakup data. Kita nggak hanya bicara informasi. Kalau di sini kan kemarin ada preservasi informasi ya, maka di satu sisi perkembangan komputer sedemikian pesat, teknologi semua disimpan dalam format digital. Yang di format digital itu bukan hanya publikasi, bukan hanya informasi, tapi juga dalam bentuk data yang belum diolah. Ini gimana dilestarikan? Padahal data ini, apalagi kalau kita ngomonginnya data ini dikaitkan dengan data riset, berarti kan data riset ini mahal banget harganya. Contoh, data riset yang mencatat sensor tinggi permukaan laut di samudra. Datanya disimpan kan itu, tiap menit, tiap detik, atau tiap jam. Nah itu datanya dipreservasi aja kayak gimana? Disimpan gitu aja. Kan kalau sekarang data itu disimpan, bisa jadi data itu dibutuhkan 10 tahun yang akan datang untuk melihat bagaimana pengaruh global warming dalam kurun waktu 10 tahun sejak tahun sekian. Nah, berarti data sekarang juga harus mulai dipreservasi. Tapi kenapa ini semua harus dipreservasi, harus dilakukan konservasi? Karena satu, semua itu dianggap punya nilai, ada harganya. Nyari data untuk satu sensor suhu permukaan laut di Samudra Indonesia yang ambil secara otomatik. Berapa harga peralatannya? Sehingga data itu ada harganya kan. Untuk punya data itu kita butuh duit sekian, peralatan sekian. Untuk nilai sejarah misalnya, preservasi. Wah, itu penting banget. Lembaran proklamasi Indonesia kan hanya ditulis tangan kan, bukan diketik dengan komputer, bukan dengan mesin ketik, tapi ditulis tangan waktu itu. Tulisan tangannya gimana? Itu kan nilainya nggak ada nilainya, preservasi terhadap kertas yang isinya tulisan tangan, yang tulisan tangan itu merupakan naskah proklamasi kita. Umur, karena nilainya tinggi, tapi kan umurnya udah terlalu tua untuk bisa dimanfaatkan sedemikian rupa seperti biasanya. Akan butuh peralatan dan segala macam, tapi ini tetap perlu dilestarikan karena punya nilai. Kadang-kadang kalaupun sejarah, maka umur ini juga. Kenapa buku-buku kuno harganya lebih mahal? Karena umurnya sudah tua, ternyata bukunya masih utuh. Buku yang terbit di abad 18 itu harganya bisa sampai 75 jutaan kemarin di Instagram. Dijual, orang Indonesia yang jual. Buku tentang Borobudur, saya pernah lihat buku aslinya. Itu dibuat zaman
Belanda baru nemuin Borobudur. Bisa dibayangin catatan sejarah pertama tentang Borobudur. Lalu kemudian akses. Kenapa kita harus melestarikan? Karena masalah akses. Juga masalah simpan. Bahwa memang harus disimpan. Iya kayak tadi, naskah proklamasi harus disimpan lah. Nggak hanya punya nilai, tapi juga memang harus disimpan. Karena itu harus dilestarikan fisiknya supaya tetap bisa disimpan. Bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Kenapa? Ya karena itu harus disimpan. Itu punya nilai sejarah yang nggak mungkin dibuang. Nah, ngomongin tadi, kita kembali ke infrastruktur teknologi. Kita tahu apa sih teknologi, kenapa kita butuh teknologi? Karena sekarang hampir semuanya tidak pernah lepas dari teknologi. Teknologi memudahkan hidup manusia, tapi juga memang punya sudut gelapnya ya. Nah, kalau dikaitkan dengan informasi, maka teknologi ini mau nggak mau sekarang akan dibutuhkan kalau kita ingin menciptakan konten. Konten itu apa sih? TikTok doang, media sosial doang? Enggak. Iya, teks dalam bentuk PDF itu kan konten. Laporan penelitian yang dipublikasikan itu kan konten. Jadi mau nggak mau teknologi sekarang itu akan dibutuhkan untuk menciptakan konten. Untuk capture, menangkap konten dan metadata terkait sebagai objek digital. Oke, foto. Kamu menciptakan, enggak, kamu capture foto, kondisi di lapangan, plus metadatanya. Diambil jam segini dengan kamera ini, pencahayaan ininya sekian, lokasinya di titik ini, lensa yang digunakan begini, format yang dipakai, dan seterusnya. Untuk menangkap konten tadi atau bahkan membuat metadatanya, kita perlu teknologi. Untuk memindahkan objek-objek, bahan-bahan digital, kita perlu teknologi. Ya, terus untuk menyimpannya, kita perlu repositori, perlu teknologi. Bagaimana kita memproses, berinteraksi, butuh teknologi. Sudah kita simpan bagus-bagus, sudah kita pelihara metadatanya, bisa ditemukan dengan mudah. Maka untuk memanfaatkannya, kita perlu teknologi untuk berinteraksi, untuk nonton file-file rekaman, untuk eh, apa, mengingat kembali foto-foto, nilai foto-fotonya yang dihasilkan. Sudah sebegitu banyaknya dihasilkan oleh teknologi, bagaimana kita menemukan? Butuh lagi teknologi. Kita butuh ngirim. Kalau teknologi itu ternyata, kalau objek digital itu dibutuhkan di tempat lain yang sangat jauh. Bagaimana kita ngirimnya? Perlu teknologi. Bangun repositori butuh teknologi. Menetapkan dan menerapkan kebijakan protokol yang berkaitan dengan repositori. Nah, ini adalah semua nih infrastruktur teknologi yang harus kita perhatikan. Oke, udah kita punya repositori digital, udah kita punya semuanya ini, sudah kita bisa nangkep konten-kontennya. Nangkep konten itu tadi termasuk nangkep suhu, teknologi atau sensor yang bisa mencatat suhu setiap detik di satu lokasi. Nah, itu kan capture berarti ya. Bagaimana kita bisa mengcapture suhu saat itu dengan diwakili dengan nilai angka. Dan bagaimana kita mengintegrasikan repositori dan materi digital
objek digital itu supaya bisa dimanfaatkan dengan lebih luas. Ya, karena bisa jadi repositori ini fungsinya hanya untuk nyimpen doang. Yang ngolahnya, yang memprosesnya bisa jadi teknologi yang lain lagi. Nah, ini semua adalah infrastruktur teknologi yang, sorry, ini ada semua infrastruktur yang dibutuhkan waktu kita ingin menggunakan teknologi. Keren kan? Keren. Cuman masalahnya, gara-gara teknologi itu, teknologi sekarang kecepatannya minta ampun. Apalagi teknologi komputer. Teknologi komputer berkembang seperti deret ukur. Kalau dulu dari 1 mega menjadi 1 kilo menjadi 1 mega, itu mungkin butuh 10 tahun misalnya. Maka dari 1 mega menjadi 1 tera, benar nggak? 1 kilo berarti 1 mega. Oh, giga dulu. Dari mega menjadi giga, itu mungkin hanya butuh waktu 5 tahun. Kalau tadi dari 1 kilo ke mega butuh 10 tahun, nanti mega ke giga cuman butuh waktu 5 tahun. Giga ke tera cuman butuh waktu 3 tahun. Terus akan makin cepat. Buktinya apa? Kalian mungkin melihat ya, dulu AI, Artificial Intelligence, yang punya baru ChatGPT. Tapi gara-gara teknologi ChatGPT-nya kemudian open, dibuka, semua orang dengan cepat bisa memacu kemajuan AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, sehingga sekarang tidak lagi hanya bisa ngetik lalu ada jawabannya, tapi juga kalian bisa ngetik lalu minta dibuatkan foto, bahkan video. Nah, itu semua ternyata memudahkan memang, tapi juga mengakibatkan ini, konservasi, kerusakan fisik itu dikaitkan dengan tadi konservasi ya. Nah, kalau dikaitkan dengan teknologi, maka kerusakan fisiknya bisa jadi tempat simpannya yang rusak. Kalau kertas, sorry, kalau daun lontar ya kan, berarti kan bilah lontarnya yang rusak. Kalau digital ya hard disknya kah yang rusak, atau disketnya kah, atau CD-nya, USB-nya. Ya. Tapi bisa juga jadi perangkat kerasnya yang rusak. Di sini perangkat keras berarti kan komputernya, ya, alat bacanya. Dan kerusakan fisik itu ternyata untuk teknologi bisa akibat internal maupun eksternal. Internal, kalau elektronik ke listriknya naik turun, maka chipnya cepat rusak, ya kan? Atau juga eksternal. Kenapa? Kalian eh, handphonenya jatuh, eksternal kan? Eh, ini fisiknya bisa gara-gara internal maupun eksternal. Dan kalau kerusakan fisik ini, maka untuk digital, dibilang rusak, dibilang hilang, musnah kalau benar-benar tidak bisa diperbaiki. Kenapa? Karena tadi komputer misalnya 0101, kalau 01-nya nggak bisa dibaca, berarti kan kontennya juga hilang. File kalian korup, maka kalian nggak bisa buka kontennya, file. Dan dengan sendirinya informasinya tidak bisa kita baca lagi. Kalau kertas robek, oke, masih bisa dikira-kira.
Ada bagian yang rusak, ada bagian yang bolong. Masih bisa dikira-kira hubungannya. Tapi kalau fisik untuk digital, nah disket jatuh cepat, ya 5 giga 5 giganya, 1 tera 1 teranya kan rusak. Masih bisa diperbaiki sebagian ya, tapi sebagian besar yang rusak beneran ya udah nggak bisa diapa-apain. Itu kerusakan fisik. Kenapa rusak? Karena medianya tidak stabil. Media tidak stabil itu gimana, Pak? Eh, Kalian udah nggak pernah pegang VCD ya atau CD, DVD. Nah, kalau Enggak. kalian siapa yang masih sering nonton pakai DVD? Kayaknya udah nggak ada ya. Dulu zamannya DVD marak, itu kan banyak terjadi pembajakan film ya, film-film DVD dijual murah meriah. Kalau kalian perhatikan DVD-DVD yang murah meriah itu mungkin sebulan 2 bulan bisa dibaca, bulan ketiga ya udah nggak bisa dibaca. Kenapa? Karena rusak media apa reflektornya. Jadi medianya memang tidak stabil, memang tidak dibuat untuk awet. Gara-gara lingkungan penyimpanan, eh, tape, entah real, entah yang pakai cartridge, ya. Tape itu kalau kena debu, headnya ketutupan debu, ya berarti informasinya kan hilang. Suhu, kepanasan, bisa jadi pitanya cepat rusak, getas, cepat putus. Ini adalah lingkungan yang bisa mengakibatkan rusak. Ini juga berlaku untuk yang tradisional, tapi yang untuk yang digital, untuk yang elektronik, ini akan lebih rentan terhadap hal-hal seperti ini. Kertas dibandingkan dengan CD, maka sebenarnya lebih stabil kertas. Kertas umurnya bisa sampai ratusan tahun. Ada komputer yang masih bisa diakses sampai ratusan tahun, jumlahnya cuma sedikit. Tapi kalau kertas, tulisan, wah, jadi sebenarnya media yang lama itu lebih stabil ketimbang media-media baru. Penggunaan yang berlebihan, terutama ini kalau medianya itu selalu ada kontak fisik dengan pengguna. Tape itu kenapa bisa dibaca? Tape itu bisa dibaca karena pitanya gesek ke headnya kan. Komputer bisa dibaca karena apa? Karena kalau hard disk yang lama ya, bukan SSD, bukan solid state, itu kan ada piringan yang berputar ya. Piringan yang berputar, kemudian ada headnya yang terbang. Kalau orang komputer bilang flying. Kenapa? Karena dia nggak nyentuh. Ukurannya sekian mikron ada di atas piringan. Makanya dia nggak boleh jatuh. Kalau jatuh, tuh, nah udah rusak tuh. Ada kontak fisik. Nah, motor yang muternya ada kontak fisiknya kan. Nah, berarti hard disk lama-lama putarannya makin tidak stabil. Bencana alam, pastilah. Infrastruktur, pipa air, kabel listrik, climate control. Kalau di ruangan yang harus diatur suhunya, kelembabannya, kemudian jumlah cahayanya, tentu ada sistem otomatis biasanya ngatur itu. Nah, begitu sistemnya rusak dan tidak disadari bahwa sistem itu rusak, maka suhunya naik, kelembabannya jadi tinggi. Yang disimpan rusak semua. Di YRC itu ada pipa-pipa warna merah kan ya. Itu pipa apa sih? Itu kan hidran, tempat air pemadam kalau ada kebakaran ya, otomatis. Nah, toto infrastrukturnya rusak, toto error. Ini pipanya toto nyala semua.
Ya yang lagi nyala konslet lah semua, rusak lah semua peralatan. Kegagalan karena perangkat keras. Nah ini bisa juga karena terkait memang alatnya sudah rusak. Komputer nggak diapa-apain kok rusak ya Pak. Ya memang jangan-jangan udah kelamaan memang harusnya rusak kan gitu ya. Manusia, kelalaiannya juga bisa mengakibatkan rusak. Atau adanya sabotase, komputernya dicuri, peralatannya dicuri, vandalisme, dirusak. Vandalisme kalau di luaran, vandalisme publik, biasanya itu ya, graffiti. Itu bagian dari sabotase yang bisa mengakibatkan media rusak. Ini contoh kerusakan tadi untuk media simpan. Akibat nyimpen yang tidak semestinya, umurnya medianya jadi berkurang. CD itu meskipun bisa disimpan menurut CD yang bagus ya, yang kualitas arsip, katanya bisa disimpan 25 tahun, tidak akan rusak. Tapi nyimpennya gimana? Ya harus suhunya sekian dan segala macam, nggak boleh kena panas langsung gitu kan. Karena kalau kena panas langsung, dia bisa melengkung kepanasan. Akibat penyimpanan yang tidak semestinya, umurnya yang tadinya dirancang 25 tahun, ternyata 5 tahun sudah rusak. Lalu kemudian media simpan itu juga berubah. Disket, dari disket berapa lama disket? Disket kemudian ukurannya pun macam-macam. Dari 320 kilobyte, kilobyte, jangan salah ya. Lalu kemudian 640, lalu 1,2, terus berkembang 100 dulu ada CD optical disk 100 mega. Wah, keren banget itu 100 mega. Sekarang 100 mega nggak ada apanya. Jadi kecepatan perubahan medianya itu sendiri cepat sekali. Dulu kita pikir CD itu udah yang paling bagus. Ternyata ada blue disk. Satu kepingnya bisa ratusan kali CD. Bahkan yang terakhir, media yang terbaru adalah komputasi awan. Kamu nggak perlu tahu, nggak perlu repot, nyimpen gimana, taruh aja semua di awan. Di Google. Ya kan? Taruh semua di server komputasi awan. Dan kemudian muncul sistem penyimpanan digital yang tangguh. Ini berkaitan dengan tempat media. Di komputasi awan, mereka berani jamin daya simpannya sekian lama itu karena apa? Karena ternyata mereka punya ini, resilience to failures. Jadi ada redundant. Kalau hard disk ini rusak, maka hard disk satunya otomatis langsung bisa berfungsi. Jadi kalau di komputasi awan nggak mungkin tuh ada hard disk rusak. Kemungkinannya kecil. Kenapa? Karena backup data kamu pasti akan punya lebih dari satu tempat. Nah, problemnya kan kemarin ya, data Pusat Data Nasional Indonesia, PDN, dihajar sama virus. Ya, ya karena nggak ada backupnya lucu aja sih. Komputasi awan tapi nggak punya backup ya udah habis total. Yang punya backup dengan cepat bisa pulih dalam waktu beberapa jam selesai. Masalah bisa diatasi. Meskipun tidak 100% selesai. Tapi sampai sekarang katanya belum balik tuh PDN. Ya. Jadi penyimpanan yang tangguh ini biasanya dia punya redundant, punya recovery dengan otomatis. Kalau untuk data-data yang sensitif harusnya ya kita harus punya sistem penyimpanan digital yang dapat diandalkan. Benar-benar dapat diandalkan. Mau dihajar ransomware dalam waktu sekian jam atau bahkan sekian menit atau saat itu juga sistemnya tetap bisa langsung mengisolasikan diri. Nah, kayak gitu berarti sistem digitalnya udah keren banget. Dan sebagai pelaksana preservasi digital, maka kita harus bisa menggabungkan bagaimana kita menangani media-media baru dengan media-media yang lama.
Kalau ternyata kita masih di perpustakaan menyimpan CD, sementara kita belum punya komputer atau komputasi awan kita di cloud sana masih terlalu mahal buat nyimpan seluruh data di CD, maka artinya kita harus bisa menggabungkan bagaimana media CD yang kuno itu tetap bisa dimanfaatkan meskipun kita sudah mempunyai teknologi komputasi awan. Jadi tugasnya si preservasi orang yang bilang preservasi digital atau preservasi informasi, maka dia harus mikirin tuh, nggak cuman media yang baru, tapi juga media lama harus dia pertimbangkan. Kalau berkait dengan media lama ini bisa kalian baca ya, apa aja yang biasanya dilakukan untuk media yang lama, best practices-nya supaya nggak cepat rusak, ya kan. Biasanya disimpan di suhu di bawah 20 derajat Celcius. Humidity-nya, kelembabannya di bawah 40% dan seterusnya. Nggak boleh makan di tempat simpan. Ya, medianya harus disimpan di kotak-kotak metal, kotak-kotak besi. Dan kotak besinya itu harus di-grounded. Jadi kalau kalian punya lemari besi, maka harusnya lemari besi untuk peralatan elektronik itu ada groundednya, ada ardenya. Nggak bisa cuman lemari besi ditaruh gitu doang. Kalau lemari besi cuman buat nyimpen kertas sih nggak apa-apa. Tapi kalau dia buat nyimpen media simpan dalam bentuk digital, maka harusnya ada hardenya, ada groundednya, ada kabel yang menghubungkan lemari besi kita itu dengan listrik di bumi. Istilahnya grounded. Kalau orang listrik ngomongnya arde. Kalian pernah nggak pakai listrik terus nyentuh gitu terus ada kayak listrik kecil terasa di ujung jari kalian. Nah itu berarti arde peralatannya jelek banget. Lalu kemudian kalau yang media-media CD harusnya disimpan dalam bentuk vertikal, jangan ditumpuk, harusnya nyamping. Disimpan dalam case kotak aslinya. Jangan pernah sedapat mungkin kurangi kena sinar matahari dan UV. Dan kalau habis dipakai harus habis misalnya apa CD ataupun media-media digital yang versi kuno itu jangan langsung disimpan. Perubahan suhu yang terlalu ekstrim itu bisa jadi menjadikan masalah. Dan sebaiknya segera dikembalikan. Jadi jangan berlama-lama dibiarkan di ruangan terbuka. Ini adalah best practice. Nah itu semua mau nggak mau apa? Kita harus punya persiapan, kita harus punya strategi yang matang. Supaya media-media, baik yang lama maupun yang baru itu, tetap umurnya panjang. Ya. Dan persiapan yang matang itu sekali lagi tadi ada banyak yang mengakibatkan rusak ya kan? Gimana kalau ada bencana kita bisa nanggulangin? Kalau infrastrukturnya rusak gimana? Kalau ada komputer rusak terus eh, data layanan perpustakaan ditutup karena sistemnya rusak kan nggak mungkin. Ya. Kegagalan perangkat keras tidak bisa diprediksi. Sekarang, oh ini alat udah 20 tahun nggak pernah rusak. Iya, begitu kalian ngomong gitu, detik berikutnya rusak. Karena alat elektronik, perangkat keras itu tidak akan mudah diprediksi. Mungkin diprediksi bisa. Oh ini umurnya udah 10 tahun nih komputer. Mungkin tahun ke-12 dia akan rusak. Tapi tahun ke-12 itu kapan? Itu kan 1 tahun jaraknya. Bulan Januari, Februari, Maret. Nah, kita kadang-kadang nggak bisa memprediksi secara detail. Hari ini akan rusak. Lalu persiapan yang matang itu juga membantu kita tadi mengatasi prediksi yang tidak tepat itu yang hanya bisa antara doang. Dan gara-gara persiapannya sudah matang, maka impact-nya, dampaknya
akibatnya itu akan bisa dikurangi. Kalau kita nggak siap, komputer kita tahu-tahu rusak, ya udah, perpustakaan tutup, kan itu. Tapi kalau kita punya cadangan ya, oke cadangannya langsung disiapin, oke hari ini kita nggak usah tutup, tapi tutup cepet aja. Yang tadinya sampai jam 4 kita tutup jam 2 karena kita mau benerin komputer yang rusak misalnya. Dampaknya bisa dikurangi. Ketimbang harus tutup seharian, kita cukup cuma tutup 2 jam. Lalu kalau ada persiapan yang matang, biasanya kita sudah punya sensor yang bisa memantau kondisi yang tidak kita inginkan. Dan setiap kali sensor itu terpicu, suhunya naik, apa yang harus dilakukan? Sudah jelas. Apa yang harus kita lakukan? Wah, ini AC-nya kok nggak dingin lagi ya? Apa yang mesti kita lakukan? Langsung panggil tukang AC atau pasang kipas angin dulu. Nah, itu adalah langkah-langkah penanggulangannya yang merupakan bagian dari persiapan bagaimana kita menjalankan preservasi yang baik. Oke, balik lagi. Sumber kerusakan fisik, ini detailnya ya. Kita bacain satu-satu. Kalian bisa baca sendiri lah. Nggak ada yang aneh. Lamanya waktu hidup tadi udah kita bicarakan ya. Lama waktu hidup media tidak mencerminkan sesungguhnya. Hanya perhitungan kasar dari pabrik, dari pembuat. Umur media tidak melindungi konten. Kayak udah punya wadah yang bagus, yang awet, dijamin 25 tahun. Nggak akan rusak. Tapi kalau kecolongan, ayo, kecurian, kalau ada bencana, ya rusak juga kan, meskipun belum 25 tahun. Jadi lamanya waktu hidup itu harus hati-hati. Teknologi media berkembang sangat cepat sehingga kecepatan perubahan menjadikan ancaman ketinggalan zaman sebelum umur media itu habis. Dulu waktu CD dibangun, itu umurnya diperkirakan bisa sampai 50 sampai 25 tahun. Tapi ternyata sebelum 25 tahun CD itu udah nggak ada yang make. Kenapa? Karena sudah ada teknologi yang baru yang lebih bagus ketimbang CD. Meskipun CD-nya itu sebenarnya belum rusak, cuma ada teknologi yang lebih efisien, ada teknologi yang lebih kuat, tidak terlalu rentan. Nah itu menjadikan umur media kan kamu coba bayangin bahwa kita melakukan preservasi ya. Preservasi kita jangkanya jangka panjang, 10-20 tahun gitu kan. Oke, kita beli alat, kita beli peralatan, kita beli media simpan. Media simpan kita harapkan umurnya 10 tahun. Ternyata 10 tahun sudah ada media baru yang kita butuhkan. Kenapa? Karena tempat yang lama sudah penuh. Media yang lama itu sudah terlalu besar untuk bisa kita tampung semua dalam satu tempat. Sementara media yang baru ini ternyata lebih simpel, lebih mudah, dan seterusnya. Sehingga akhirnya media lama kita yang mestinya umurnya 10 tahun, ternyata begitu 8 tahun dia udah nggak kepake. Karena kita sudah harus pindah ke teknologi yang lebih baru. Jadi hati-hati juga nih kalau kita bicara beli gitu ya, teknologi atau milih teknologi yang umurnya panjang, tapi kemudian ternyata umurnya itu nggak sampai habis. Gara-gara sudah ada yang lebih baru, yang lebih bagus, lebih efisien, lebih aman misalnya. Ya mau nggak mau kan mesti dipikirin. Nah itu adalah konservasi yang benar harusnya mikirnya sampai ke sana. Bagaimana kita punya disaster recovery plan? Kalau kebanjiran seperti apa? Kalau ada gempa bumi seperti apa? Kalau ada tadi dikaitkan cadangan ya, kalau kena virus seperti apa? Untuk backup, untuk cadangan, kita sebaiknya tidak hanya membackup data. Oke, data harus di backup. Tapi kalau aplikasi, software yang bisa baca datanya juga rusak, nggak bisa dipakai, ya ini datanya juga nggak ada manfaatnya kan kita lestarikan. Jadi kalau bicara cadangan, apalagi kalau media baru dan media lama, ini kita juga untuk yang digital, maka kita hanya tidak bicara data, tapi kita juga harus
bicara aplikasinya. Bicara aplikasi berarti kalau ini media simpan berarti hardware-nya, oke? Dan supaya tadi kan rusaknya media elektronik tiba-tiba bisa terjadi secara tiba-tiba tanpa kita perkirakan. Maka media simpannya itu seharusnya dicek secara periodik. Ini ada yang nyangkut nggak gulungan pitanya? Ini CD-nya ada yang baret nggak? Ada yang error nggak dibacanya? Atau media-media lain lah banyak banget. USB dicolokin, kalian pakai eksternal. Coba perhatikan, colokannya mulai kendor nggak karena kalian sering copot pasang? Nah, ya. Berikutnya, pastikan media cadangan bisa diakses oleh peralatan yang baru jika harus dimulai dari nol. Nah, ini harus hati-hati juga nih. Kita bikin backup. Oke, backupnya taruh di hard disk. Hard disknya kita pakai teknologi terbaru. Teknologi terbaru itu, eh, sorry, kita pakai teknologi USB 3.2 yang kecepatannya sudah sampai ratusan megabyte untuk copy per detik. Nah, tapi ternyata peralatan baru yang ada di pasaran itu sudah tidak lagi memakai USB tipe A, tapi dia sudah semua ganti ke tipe C. Berarti kalau ternyata peralatan USB kita nggak bisa dipakai lagi, ini berarti nggak ada gunanya lagi cadangan kita. Percuma bikin cadangan. Karena ternyata tidak ada alat-alat baru yang bisa membaca media cadangan kita. Ya hasil akhirnya rusak juga. Rusak, oke. Tapi kita sebagian tadi sebenarnya sudah menyentuh topik ini. Ketinggalan zaman, kuno, dan kedaluarsa. Ini bukan hanya untuk eh, tradisional, konvensional. Yang konvensional malah kayaknya kuno, ketinggalan zaman, kedaluarsa tuh jarang. Yang justru malah kejadian ketinggalan zaman, kuno, dan kedaluarsa itu adalah data-data elektronik, termasuk data digital. Dulu yang namanya videotape itu ada yang beta, betamax, VHS, U-matic, macam-macam tuh. Sekarang nggak ada semua. Sekarang kamera pakainya SSD. SSD oke, terbaru, bagus, awet. Sekarang pertanyaan kita simpen backupnya di SSD. Oke, balik lagi tadi ke poin terakhir. Ini SSD-nya SATA, SSD-nya M.2 SATA, atau apa protokolnya? Ini yang harus kalian perhatikan. Jadi, kalau kita bicara kuno dan kedaluarsa, maka kita artinya harus bicara seluruh aspek. Seluruh aspek bagaimana kita menyimpan media simpan tadi, bagaimana kita menyimpan informasi dalam media simpan. Artinya kita tidak hanya bicara perangkat keras, tapi kita harus juga bicara perangkat lunak. Sekali lagi, ini dua hal ini tidak akan terlepaskan kalau kita sudah bicara preservasi digital. Kalian preservasi datanya, tapi alatnya nggak ada yang bisa baca, percuma. Kalian preservasi alatnya supaya tetap bisa berumur panjang, tapi datanya ternyata tidak terpelihara, percuma. Jadi sebenarnya kuno dan kedaluarsa itu akan mencakup seluruh aspek dari fungsi penyimpanan. Bagaimana penyimpanannya yang baik? Nah, kalau menurutnya ISO standar ya, maka OAIS ini adalah model yang paling bagus, paling simpel, paling paling sederhana meskipun pada pelaksana tidak sesederhana itu. Bagaimana data dari penghasil, produsen bisa diakses oleh konsumen tanpa memperhatikan batas waktu. Artinya, mungkin ini data 10 tahun yang lalu tetap masih bisa diakses. 100 tahun yang lalu tetap masih bisa diakses.
Nah, itu adalah model OAIS. Kita akan belajar ini satu pertemuan sendiri nanti ya. Nah, bicara kedaluarsa, tadi kita bicara tentang format kebijakan, wadahnya. Tapi kalau kita bicara file, file itu kan sekarang Word. Word ada versi berapa aja yang kalian tahu? Siapa yang bisa? Ada versi berapa Word yang kalian sebutin, bisa sebutin? Anugerah. Anugerah format yang kamu ketahui format Word ada berapa? Anugerah. Wah, ini tidur ya. Tang-tang direkam, nanti tinggal dengerin rekaman. Sekarang tidur. Gimana? Iya, Kak. Format Word. Apa yang kamu ketahui dengan format Word? Ada berapa macam? Berkas format Word, Windows Word. Nggak tahu. Tuh, kalian ada di bawah Fakultas Teknologi Informasi loh. Ini harusnya difahami benar-benar nih. Ilham, bantuin Ham. Muhammad Ilham Maulana, bisa bantuin nggak? Ilham, Ilham, Ilham tidur ya? Halo, tuh nggak ada yang respon, saya ngomong sendiri dong nih. Tahu gitu mah nggak usah pakai Zoom, ngabisin resources, ngabisin internet. Bandwidth internet kan ini kepake. Berapa internet kalian habis? Oke, ini jeleknya kalau pakai daring dan apa ya? Sebenarnya saya bisa sih, saya tahu cara ngatasinnya. Cuman kalau di kalian kan mahasiswa harusnya udah lebih dewasa ya. Ya udah kalau ini dianggap tidak penting, silakan tanggung jawab kalian sendiri ya. Oke, format. Kalian tahu Microsoft Word punya berapa format? Banyak. Ada DOC, DOCX, ya kan? Itu aja dua. DOC sendiri punya macam-macam. DOC untuk Microsoft Word yang dibuat sebelum tahun 2000. Itu akan berbeda dengan Microsoft Word yang dibuat di atas tahun 2000. Lalu ada lagi di 2007. Nah, di 2007 itu sampai sekarang formatnya masih tidak terlalu berubah. Nah, artinya apa? Format-format itu banyak banget untuk masalah digital. Ya, kalian senang pakai yang baru nggak? Handphone, kalau ada yang baru, beli baru misalnya. Pertanyaan berikutnya, aplikasi-aplikasi semua yang ada di handphonemu yang lama, apakah bisa jalan di handphone yang baru? Berarti aplikasinya sudah tidak bisa didukung lagi. Tidak bisa didukungnya gimana? Bisa jadi pembuatnya memang sudah tidak lagi mensupport. Aplikasi yang kamu pakai di handphone lama sudah tidak lagi didukung oleh pembuatnya. Atau standarnya memang sudah tidak berlaku. Nah, ini adalah beberapa masalah kedaluarsa terkait dengan format. Media simpan sudah ada media yang lebih baru, lebih tinggi kemampuannya tadi. Kita beli media yang umurnya panjang gitu kan. Tapi sebelum umurnya habis, sudah ada media yang lebih baru dan
efisiensinya lebih tinggi, harganya lebih murah, lebih cepat dalam mengakses informasi di dalamnya, penanganannya lebih mudah. Wah, mau nggak mau kalian harus ganti. Jadi kedaluarsa bisa juga media simpannya sudah ada yang lebih baru. Nah, dikaitkan dengan format, ini juga nih punya masalah. Peralatan yang mampu membaca media simpan tidak diproduksi lagi. Oke, CD umurnya 25 tahun, tapi CD readernya standarnya ternyata semua sudah tidak lagi mendukung CD versi lama. Nah, udah bubar. Peralatan piringan hitam sekarang kan muncul lagi ya, booming lagi. Tapi peralatan-peralatan yang baru masih bisa support nggak piringan hitam yang lama? Kalau masih bisa support, berarti piringan hitam itu sebenarnya tidak ada masalah dengan kedaluarsa. Karena teknologi yang lama maupun yang baru kompatibel. Lagunya masih bisa didengerin. Oke, bicara komputer maka kita bicara perangkat lunak. Membuat, mengelola, mengakses konten sudah ada versi generasi baru. Ini tadi Word, ini nyambung ke yang keempat. Formatnya berubah karena perangkat lunaknya udah berubah, ya, supaya perangkat itu bisa memanfaatkan teknologi yang terbaru. Makanya perangkat lunaknya berubah. Mau nggak mau, formatnya juga harus berubah. Ini kedaluarsa bisa diakibatkan oleh kayak tadi beberapa hal. Ada yang tahu nggak ini berkas apa saja? PDF tahu lah ya. TIFF, CGM, CGM. Ada yang file tahu CGM? Ini berkas apa? EPS, mana dari sekian file ini yang kamu ketahui? PDF, apalagi? JPEG, 2, Audio. audio, GIF, 3, HTML, 4, apalagi? CSV, kenal nggak CSV? CSV itu untuk yang eh, buat desain bukan? Nah, salah deh. Nah, 5, 6. Wah, kalau kamu bisa dapat 6 aja berarti bagus. ASCII, RTC. ASCII sama RTC sama nih. Istilahnya aja yang ada beda. MPEG tau lah MPEG ya. MPEG itu MP4 termasuk dalamnya MP3 itu MPEG. PostScript. Nah, ayo, ada yang tahu PostScript? Nah, bayangin tadi PDF ada berapa macam versi? Ada Adobe Acrobat versi sekian dan seterusnya berkembang. JPEG juga ada JPEG 2000, JPEG sebelumnya. Kalian pakai software, ya kan? HTML semua browser bisa, nggak ada masalah. ASCII semua browser bisa. GIF, bukannya pakai apa GIF? Semua browser sekarang bisa. Dulu GIF itu nggak bisa, belum tentu bisa. Kayaknya Microsoft yang sebelumnya Microsoft Explorer ya, Internet Explorer punya Microsoft. Itu nggak bisa buka GIF. Harus ada extension ya baru dia bisa buka. Artinya, kalau dari segini banyak berkas yang ada di pasar sana, artinya kamu juga harus menguasai software apa saja yang digunakan oleh masing-masing file. Kamu mau buka audio, lagu file audio dengan PDF reader, kan ya nggak mungkin. Gitu kan ya. PostScript ini apa? Lah kamu aja nggak tahu ini gunanya untuk apa, bagaimana kamu tahu softwarenya? Seru kan? Jadi di sini masalah preservasi digital, tantangannya sadis, tantangannya gila-gilaan. Ini contoh real di lapangan. Yang sebelah kiri
Dibuat tahun 1998. Berarti sekarang tahun berapa nih? 2024. Berapa tahun? 16 tahun yang lalu ya. Ini punyanya Library of Congress ya. Library of Congress kan perpustakaan terbesar ya. Kategorinya dikelompokin data, struktur, teks, office document. Antara office document dengan data terstruktur aja udah beda. Oke. Desain dokumen, presentation grafik, image, audio, video, GIS, geographical data, sama format interaktif. Ini informasinya, ini formatnya. Pusing-pusing lalu. Segini banyak format, gila bener. CGMO, CGM itu ternyata untuk data geographical, untuk data peta. MPEG, MPEG 1, 2, dan 4 itu untuk video. Nggak ada MPEG 3 itu untuk video. MPEG 3 pasti untuk audio. Oke, okay? MIDI, PostScript. PostScript itu ternyata sejajar dengan PDF. Bisa untuk image, bisa untuk presentasi, bisa untuk desain, bisa untuk office, bisa juga untuk structure, pengolah kata. Ini tahun 98, segini banyak. Sekarang 2024, ini punyanya NARA. NARA itu National Archive and Record Administration. Ini ANRI-nya Amerika. US National Archive ya. Dari sekian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sekarang kategori format berkas itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Makin banyak lagi kategori yang harus kita perhatikan. Ini yang titik-titik bukan berarti nggak ada ya. Yang titik-titik di sininya banyak lagi. Formatnya apa aja. Seru kan? Kalau kita bicara preservasi, lalu kamu berpikir bahwa preservasi itu cuman apa, ngelaminating kertas, cuman mindahin begini, cuman begitu. Begitu bicara digital, data, nah ini semua harus kalian hadapi. Gimana caranya? Nanti kita belajar. Kedaluarsa kedua, komputer makin cepat, ya kan? Jadi gara-gara makin cepat, data yang kita hasilkan pun makin banyak. Dan untuk data yang makin banyak, kita juga untuk mengolahnya berarti butuh komputer yang makin besar. Jadi ini kejar-kejaran terus nih. Makanya itu yang mempercepat perkembangan teknologi komputer. Vendor yang bikin komputer, yang bikin format, yang bikin apa, media simpan, yang bikin kaset, gitu kan, yang bikin peralatan buat bacanya, itu juga berkompetisi. Kenapa? Mereka ingin barangnya yang laku paling banyak. Betul kan? Karena bisnis. Sehingga mereka berusaha untuk mencari teknologi yang paling keren, yang paling bagus. Akibatnya mereka bersaing. Ada yang gabung, ada yang ditinggalkan, bisa jadi ditinggalkan karena nggak laku, akhirnya bangkrut, gitu kan? Sehingga akhirnya hasil akhirnya apa? Tadinya kita perkirakan bahwa format ini, peralatan ini adalah peralatan yang bisa bertahan lama. Tahu-tahu ternyata di pasaran gagal, nggak laku, bangkrut. Udah kita beli mahal-mahal, alatnya, media simpannya juga, tapi ya informasi yang kita simpan akhirnya nggak bisa dibaca. Nah ini berarti sangat sulit sebenarnya kita melihara konten digital jangka panjang. Komponen komputer, media simpan, bisa rusak akibat kesalahan manusia, bencana alam, atau dimakan waktu. Tadi ya, sudah dijelaskan. Jadi masalah kedaluarsa juga bisa diakibatkan hal-hal ini.
Oke. Nah, ini yang menarik, ada lembaga namanya Digital Preservation Coalitions, DPC online. Dia itu mencoba mengumpulkan apa? Mengumpulkan format-format digital, ya, elektronik yang eh, belum ada standarnya, yang belum ada hmm, apa mekanisme bagaimana melestarikannya. Nah, ini mereka bikin yang namanya bit list, daftar bit itu data ya, dalam artian data. Bit list of digitally endangered species. Jadi spesies-spesies, mereka nyebutnya format itu tadi, macam-macam, adalah spesies, spesies yang terancam, spesies digital yang terancam. Kenapa? Terancam bahwa media ini atau teknologi ini umurnya nggak akan panjang. Artinya konten di dalamnya pada saat tertentu sudah tidak akan bisa lagi diakses. Karena banyak tadi itu banyak hal, macam-macam. Nah, mereka bikin bit list, oke? Okay? Dan mereka menyusun resikonya kalau pakai ini buat jangka panjang, hijau berarti dia nggak ada masalah. Kalau kuning harus hati-hati karena bisa jadi format ini dalam waktu sekian lama sudah tidak ada lagi peralatan yang bisa baca atau apa. Dan yang merah, nah mereka bikin tuh kategori seperti ini. Bisa diakses di mana? Bisa diakses di sini. Champion Digital Bitlist. Kenapa dibikin ini? Karena sekarang media digital itu sangat-sangat bervariasi. Orang bikin format seenaknya. Oke. Lalu konten-konten digital sekarang beredar di mana-mana lewat media sosial. Bayangin sekarang media sosialnya punyanya Jokowi. Ngomong apa sih dulu di media sosial? Rekaman-rekaman dia pidato yang ditaruh di media sosial gitu kan. Apa aja wawancara yang ada di media sosialnya dia misalnya. 20 tahun lagi masih bisa diakses nggak di media sosial tersebut? Padahal itu semua kontennya Jokowi yang jangan-jangan punya dampak terhadap perkembangan politik di Indonesia. Ayo, ini nggak ada yang merhatiin. Belum ada yang merhatiin. Karena itu si Digital Personal Coalition mikirin ini. Aktivitas game online, tempat simpan SSD, layanan komputasi awan, data rekam medis dan rumah sakit, layanan gratis berbasis user behavior untuk advertising. Itu adalah sebagian di antara data-data digital, format-format digital yang mungkin kita belum mikirin jangka panjangnya seperti apa. Ini Google pasti punya kan? Pak Wardiono itu ngasih mengakses akun Google-nya kapan aja, ngapain aja, file apa yang disimpan. Nah itu kan semua kemudian dijadikan profiling ya kan. Oh, begitu Pak Yono login, nih kemarin Pak Yono habis beli ini, saya tawarin deh barang-barang ini. Nah itu kan user behavior. Bagaimana data-data itu bisa disimpan? Oke, game online, main game. Sekarang ada kejuaraan banyak ya kejuaraan game online. Itu proses dari mulai tanding sampai akhir, ada yang ngerekam nggak gamenya itu? Kalau pertandingan bola basket, ada kamera yang ngerekam, ya kan? Tapi game online gimana cara ngerekamnya? Bahwa saya ngeklik selama game itu saya ngeklik ke tombol apa tembak itu sekian juta kali. Kalau itu main perang-perangan. Lalu areanya saya bolak-balik, saya menempuh sekian ratus kilometer
dalam gambar ya, dalam peta permainan game online. Lewat mana saja, itu disimpan nggak? Karena jangan-jangan bisa jadi teknik yang saya gunakan dianggap teknik yang memastikan bahwa saya akan selalu menang kalau bertanding. Yo, seru kan? Ini nggak ada, belum ada yang ngelola, yang yang membicarakan, yang ngomong. Gitu. Jadi kita mesti sekali lagi planning apa yang harus dilakukan ini tidak hanya sekedar rekomendasi dan mengadopsi, ya kan? Karena sulit sebenarnya merencanakan preservasi untuk jangka panjang. Tidak mudah lah. Kalau kalian kerjain sendiri, pasti kesulitan. Kita harus kerja bareng. Pengembangan infrastruktur teknologi guna menopang program preservasi digital akan membutuhkan desain dan penerapan yang holistik. Nggak bisa cuma sepotong-sepotong. Kalau kita ngomong organisasi, ya sebaiknya seluruh organisasi itu terlibat. Kalau pakai Excel, Excel berapa? Sehingga filenya sama semua. Kalau saya pakai gambar JPEG, semuanya JPEG, holistik. Karena kalau kita punya berbagai macam format, tadi yang segitu banyak format itu mau kalian bebaskan orang pakai, ya berarti kalian cari penyakit sendiri kan. Nah, ini desainnya, perencanaannya, dan pelaksanaannya, bagaimana kita memastikan bahwa desain tersebut dilaksanakan, itu harusnya secara holistik dipikirkan. Jangan hanya bicara, oh ini hanya untuk preservasi, punya yang dipersimpan di perpustakaan doang. 10 tahun lagi, mungkin dokumen ini yang pakai bukan hanya orang perpustakaan, bukan hanya anggota perpustakaan, tapi bisa jadi perusahaan lain, anak perusahaan lain yang baru. Nah, gimana caranya? Nah, OAIS itu mendefinisikan. Jadi kalau kamu mau bicara preservasi digital, maka kamu harus bicara tentang bagaimana memonitor pengguna. Oke? Bagaimana memonitor teknologi, perkembangan teknologi. Supaya kita tidak ketinggalan zaman, supaya kita tidak eh, buang-buang ini juga anggaran, karena nyari teknologi yang terbaru terus, sehingga potensi kerusakan dan ketidakcocokan bisa dihindari. Standar OAIS ini juga sebenarnya bisa kita gunakan bagaimana kita menetapkan strategi-strategi maupun standar-standar preservasi di organisasi. Dan standar OAIS yang nanti akan kita pelajari sendiri, itu juga mengembangkan desain kemasan dan rencana migrasinya. Jadi standar OAIS ini bisa harusnya jadikan dasar kalau kita membuat fungsi-fungsi dalam perencanaan preservasi. Platformnya harusnya disusun dengan skala yang tepat. Ingat tadi kita udah beli banyak CD, umurnya sampai 25 tahun, ternyata 10 tahun CD-nya belum habis, ya kan? Tapi sudah ada versi CD yang lebih bagus, lebih awet, dan seterusnya. Sehingga akhirnya stok CD kita itu bisa nggak kepake kan? Karena kita simpan terlalu banyak. Jadi skalanya harus tepat. Dan semuanya harus ada dokumentasinya. Dimonitor dan di-upgrade. Oke? Nah, sebagian besar organisasi yang telah memiliki konten digital, perpustakaan terutama banyak nih, proyek konten digital untuk dikelola, biasanya mereka hanya memikirkan dua hal, yaitu manajemen berkasnya dan manajemen penyimpanan, pilar kembar. Tapi sebenarnya kalau sebuah organisasi memang punya konten digital, seharusnya dia nggak hanya mikirin bagaimana memanage berkasnya, mengelola berkas, atau mengelola tempat simpannya, tapi juga harusnya mikirin tentang banyak hal. Teknologinya, perangkat lunaknya, kepegawaian, jaringan, dan ini sebenarnya
Kalau kalian hanya mikirin ini doang, bisa jadi nanti preservasi digitalnya nggak jalan. Kenapa? Karena perangkat lunaknya nggak beres. Tadi kedaluarsa. Karena jaringannya nggak ada. Karena pegawainya nggak paham teknologinya. Nah, ini semua harusnya jadi pertimbangan. Waktu kita membangun platform teknologi preservasi digital. Oke, itu teorinya. Ada pertanyaan?